Halo pemirsa video sekalian, pada kesempatan dalam video ini saya ingin berbagi sedikit review tentang handphone Lenovo seri A1000. Ya, dari sisi bentuknya memang handphone Lenovo A1000 ini termasuk dalam kategori smartphone. Tetapi menurut hemat saya, level atau segmentasi handphone ini adalah segmentasi untuk menengah ke bawah. Karena apa? Ya memang dari sisi fitur ini memang yang disematkan oleh Lenovo dalam handphone ini masih fitur-fitur standar. Oke, kita mulai dari eh, sistem operasinya. Sistem operasinya memang sudah sistem operasi Android. Jadi ya sudah cukup nyaman lah buat install beberapa aplikasi dan secara pengoperasian juga sudah cukup familiar karena rata-rata memang kita sudah mengenal smartphone dengan platform sistem operasi Android. Nah, kemudian untuk prosesor dia Spectrum 1,3 GHz quad core. Nah, ini sebenarnya juga cukup cukup bagus juga sih untuk operasional sehari-hari gitu ya. Kemudian dari sisi layar, memang handphone Lenovo A1000 ini untuk ukuran layarnya dia masih tergolong cukup kecil, yaitu 4 inch dengan resolusi 800 kali 480 pixel. Nah, tapi mengapa saya memilih ini? Karena justru dengan layar yang kecil, sehingga ukuran handphonenya atau smartphone ini juga tidak cukup besar. Sehingga dia akan nyaman dalam genggaman, terutama untuk tangan saya. Dan ketika kita akan mengetik sesuatu gitu ya, atau mengakses beberapa aplikasi, nah itu masih dalam jangkauan ibu jari saya atau jempol saya. Nah, contohnya ketika kita mau mengetik. Memang bawaan keyboard dari smartphone Lenovo ini cukup kecil. Tetapi untuk mengakalinya saya sudah menginstal dengan aplikasi keyboard dari pihak ketiga, yaitu kalau boleh sharing di sini adalah Go Keyboard. Nah, di sini dia ukuran tombolnya sedikit lebih besar. Jadi insya Allah akan meminimalisir kita dalam kesalahan typo atau kesalahan dalam pengetikan. Itu untuk terkait dengan ukuran layarnya. Nah, kemudian yang ketiga atau selanjutnya ya, saya lupa urutan berapa. Nah, ini terkait dengan RAM-nya atau memorinya. Nah, Lenovo A1000 ini sudah dilengkapi dengan memori atau RAM sebesar 1 GB. Jadi untuk instalasi aplikasi yang standar sebenarnya dia sudah cukup bagus untuk operasional sehari-hari. Karena memang handphone ini pun hanya saya gunakan fitur-fitur standarnya saja. Misalnya telepon, SMS, kemudian aplikasi pun sifatnya aplikasi messaging semacam WhatsApp, Telegram, kemudian BBM atau bahkan Instagram. Nah, itu masih cukup nyaman lah dipakai. Mungkin itu. Kemudian untuk memori internal itu 8 GB. Ya, cukup ideal lah, cukup sedang. Tetapi kalau memang kita masih kurang, ini masih ditambahkan dengan memori eksternal yang berkapasitas sampai dengan 32 GB. Tipenya micro SD. Nah, kemudian untuk sisi kamera ya. Untuk sisi kamera, nah ini kamera. Oke, kamera. Nah, kamera Lenovo A1000 ini dia resolusinya masih 5 megapiksel dengan tipe fokusnya fix focus. Jadi ya ini ukuran kamera yang sangat standar sekali, di mana resolusinya masih kalah ya atau masih di bawah dari smartphone yang level di atasnya. Rata-rata memang sekarang kan kamera itu mungkin 8 atau 13 megapiksel. Nah ini bawaannya masih 5 megapiksel dengan tipe fokusnya adalah fix focus. Tetapi untuk keperluan standar itu masih cukup nyaman lah untuk dipakai. Nah, kemudian untuk kamera depan itu resolusinya 0,3 megapiksel fix focus juga. Nah, ini kalau untuk selfie dengan kualitas yang bagus ya masih kalah dengan handphone-handphone yang lainnya. Itu. Dan untuk baterainya dia kapasitasnya 2050 mAh. Nah, ini menurut saya cukup standar ya untuk handphone sekelas ini. Dan untuk pemakaian standar sehari-hari
dia bisa minta diisi daya itu 2 kali, yaitu pagi sama sore. Itu untuk pemakaian, apa namanya, pemakaian yang rutin. Dalam artian sering dipakai untuk WhatsApp, untuk browsing, kemudian untuk telepon atau SMS atau dan lainnya. Nah, itu biasanya dia akan minta diisi 2 kali. Tapi kalau cuman hanya sebatas standby aja, kadang-kadang buat WhatsApp, kadang-kadang buat telepon, kadang-kadang buat SMS, kadang-kadang buat akses internet. Nah, itu biasanya saya cuman mengisi cukup 1 hari 1 kali. Nah, itu sehingga tidak merepotkan lah dalam sisi penggunaan. Ya, mungkin itu sedikit review dari saya ya. Oh ya, untuk jaringannya, jaringan yang disematkan dalam handphone ini dia masih jaringan 3G sebelum 4G. Jadi untuk pemakaian data standar itu masih mencukupi sih. Tapi kalau untuk akses data yang besar, ya memang dari sisi jaringan yang bisa dipakai, handphone ini masih melayani atau masih dalam batas jaringan 3G, belum 4G. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share dalam sedikit review ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih.